Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka, dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Herodes dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar adalah contoh pemimpin yang gagal, karena ia dengan tega mengorbankan orang lain hanya demi kesenangan sendiri, hanya demi mempertahankan image atau gambaran yang baik tentang dirinya. Persis seperti para pemimpin dunia belakangan ini yang mati-matian untuk saling menyalahkan pihak lain dan berusaha untuk menghancurkan pihak lain agar negaranya yang dipimpinnya boleh mendapatkan nama yang baik, boleh mendapatkan kemenangan atas suatu wilayah demi segelintir orang, atau bahkan mungkin motivasi dalam diri agar mencatatkan nama dalam sejarah sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Akan tetapi justru dengan mengorbankan orang lain demi keinginan diri sendiri, itulah contoh pemimpin-pemimpin yang gagal. Sebab pemimpin yang sejati, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yesus, di mana ia mengorbankan diri bagi banyak orang, bagi keselamatan orang lain, bagi kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak. Mampukah kita sebagai murid-murid Kristus menjadikan Kristus sebagai teladan hidup kita, berjuang untuk menciptakan kebahagiaan bagi orang lain, ataukah kita lebih suka berdiri di atas penderitaan orang lain? Semoga melalui kisah Herodes, sang penguasa yang gagal menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin, kita boleh belajar untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mengangkat muka untuk mereka semua yang tengah kesulitan di sekitar kita. Semoga kasih Kristus menguatkan hati kita untuk rela berkorban bagi sesama. Amin. Amin.